sekarang kalau saya lihat rata-rata tuh gue udah diet keto kok, yang penting kan makanannya tinggi lemak, padahal ada hal-hal yang harus diperhatikan. Seperti kalau misalnya protein kita terlalu tinggi tentu akan jadi suatu penyakit. Kemudian bisa timbul gagal ginjal, kenapa? Karena kebutuhan proteinnya tinggi sekali. Atau kemudian kalau misalnya kita makan lemak, yang kita banyak makan lemak jenuh, bisa jadi timbul penyakit jantung koroner, padahal tujuannya harusnya tidak menimbulkan suatu penyakit akibat diet tertentu. Oke, selanjutnya kita punya materi yang ketiga, yaitu yang akan dibawakan oleh Ibu Nurlinda Herisiswanti. Beliau adalah merupakan seorang praktisi ketofastosis, jadi beliau akan berbagi pengalaman mengenai ketofastosis sebagai lifestyle. Ibu Nurlinda ini merupakan seorang perawat. Pendidikan beliau yaitu dari Bachelor of Science Nursing, kemudian IR Nurse di Ministry of Health di Holy City Mekah, kemudian juga IR Nurse in House Nurse. Banyak sekali sebenarnya educational background dari Ibu Nurlinda. Tanpa berpanjang kata, saya rasa beliau sudah akan membagikan tentang tips dan triks juga bagaimana menjalani ketofastosis ini ya Bu. Silakan Bu Nurlinda, Ibu punya waktu sekitar 20 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami di Bandung. Ya, jadi tolong slide-nya Bu Dr. Yaya, punten. Ya. Pak Imam, mohon slide-nya. Atau mau dari kami saya aja? Sebentar. Pak Imam, apakah bisa? Atau dari Ibu Saya Nurlinda? punyanya PDF. Mungkin kalau Bu Nurlinda bisa. Siap, saya coba dulu ya dari baik. saya. Kalau nggak bisa. Ya. Terima kasih Bu Nurlinda. Ya. Hari ini saya akan menyampaikan soal pengalaman saya ya. Ini jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai seseorang yang melakukan diet keto. Kemudian saya memilih ketofastosis lifestyle sebagai guide, sebagai cara bagi saya untuk melakukan diet keto ini yang menurut saya akan jauh lebih aman ketika dilakukan. Tentunya dengan segala risiko dan lain-lain sebagainya akan saya sampaikan caranya. Ini adalah dari ketofastosis Indonesia. Saya mengambilnya ketofastosis lifestyle Indonesia ya. Tanpa tidak perlu Mohon maaf Bu Nurlinda, suaranya terputus. Halo, sudah bisa didengarkan? Sudah bisa? Sudah. Ya. Lanjut. Ya. Mohon maaf karena saya di pegunungan tinggi di Ciwidey, kadang-kadang internetnya hilang timbul bagaikan ombak ya. Ketofastosis bukan sebuah pola makan, tetapi adalah gaya hidup yang harus diaplikasikan seumur hidup ya, tanpa mengurangi tadi yang disampaikan oleh para narasumber, yang pertama Dr. Sylvia maupun Dr. Pak Tony. Ini adalah tentang ketofastosis yang saya lakukan. Ketosis adalah kondisi di mana liver manusia memproduksi keton sebagai bahan bakar atau energi. Jadi itu untuk mengganti glukosa sebagai sumber energi manusia, tetapi kita menggunakan adalah keton. Ya. Kemudian kita mempunyai pilar. Kalau di dalam ketofastosis itu adalah semacam guide, semacam panduan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan ketofastosis selama ketofastosis untuk secara aman. Yang pertama adalah fasting atau puasa. Jadi jendela puasa lebih panjang daripada jendela makan. Nah, jadi untuk melakukan diet keto seperti yang disampaikan Pak Tony tadi, bahwasanya kita
Halo, Bu Nurlinda. Halo. Ya, halo, bisa didengar suara saya? Iya bisa Bu, tadi putus-putus. Iya, ini dia. Masalahnya internetnya ini. Mohon maaf. Ya, mungkin bisa Pak Imam saja yang gantikan untuk share screen-nya supaya tidak terlalu berat di Ibu Nurlindanya. Yang keempat adalah relaxing atau rendah stres. Yang kelima adalah sleeping, tidur berkualitas 8 jam dan ini repeated, kita lakukan berulang-ulang. Sehingga tidak hanya melulu soal puasanya saja, tidak hanya melulu soal makanannya aja, tetapi ketiga faktor ini juga mendukung untuk terjadinya proses ketofastosis di dalam tubuh kita. Ya. Slide selanjutnya. Nah, kemudian fase-fase dalam ketofastosis lifestyle itu dibagi menjadi 3. Kalau di kami yaitu fase induksi, konsolidasi, dan maintenance. Kita bagi dulu. Tidak bisa langsung jebret, sekian jam puasa, sekian jam ini, tidak makan ini. Nanti hasilnya tidak akan seperti yang kita harapkan. Yang pertama adalah fase induksi, adalah di mana tubuh dipicu untuk menggunakan dan menghabiskan semua cadangan glukosa dan bentuk glikogen dalam massa otot dan liver. Nah, ketika kita melakukan puasa, diet karbohidratnya diet yang rendah, jam. Unsur karbohidrat. Mungkin Ya, dari Pak Imam, apakah bisa membantu Pak supaya koneksinya baik untuk share screen dari Pak Imam? Ya, bisa Dok, bagaimana Dok? Apakah suara saya masih bisa gak kedengaran? Iya, bisa Bu. Okay. Jadi unsur karbohidrat yang bersifat nabati selain berserat harus memiliki nilai karbohidrat yang rendah. Asupan karbohidratnya harus di bawah 15 gram per hari. Jam puasanya ditambah menjadi 18 jam. Next. Yang ketiga adalah fase maintenance atau fase pemeliharaan kondisi ketosis yang optimal. Batas karbohidrat lebih tinggi dari fase-fase sebelumnya. Jumlah karbohidrat di bawah 20 gram per hari. Puasa dinaikkan menjadi 20 jam per hari. Kemudian mengapa Bu Nurlinda, mic-nya tertutup. sekarang apakah terdengaran? Ya, sudah Sudah Bu, terdengar. tadi termute. Ya, sorry. Mengapa harus puasa? Kalau kita pakai untuk melakukan puasa dulu, puasa dalam program ketosis adalah usaha untuk menciptakan defisit kalori. Defisit kalori menyebabkan pengasokan glikogen habis, maka tubuh memulai proses ketogenesis atau pembentukan keton. Ya, kemudian yang selanjutnya mengapa harus puasa adalah puasa membuat pencernaan tidak bekerja sehingga energi yang ada dipakai untuk perbaikan sel yang rusak, aktivasi sel imun, membersihkan racun-racun tubuh, memicu regenerasi sel yang menghasilkan reverse agent. Untuk berapa yang cocok untuk ketofastosis sebetulnya? Program ketofastosis bisa diterapkan di semua umur, hanya perbedaannya adalah aplikasi puasanya, nanti akan berbeda. Kemudian jenis makanannya akan sama seperti ketogenik, tetapi nanti aplikasi puasanya tentu saja tidak akan menjadi seperti 18 jam atau 20 jam atau 20 atau
16 jam, nanti kita akan sesuaikan dengan umurnya atau sesuai dengan keadaan pasiennya. Apakah program ketofastosis ini bisa menjadi solusi masalah kesehatan? Bagi saya jawabannya adalah ya. Karena saya yang melakukannya, dan setelah saya melakukannya ternyata ini basic on me ya, bukan basic on evidence atau basic on science, tapi basic on pengalaman sebagai saya yang melakukan diet ketofastosis selama ini. Program fastosis akan membentuk proses reversal terhadap berbagai masalah metabolisme di masa kini, juga untuk mengalihkan sistem imun manusia. Next. Protokol program fastosis adalah protokol yang untuk melakukan program ketofastosis secara aman, sehingga apa yang menjadi tujuannya tercapai. Next. Protokolnya dibagi beberapa fase sesuai dengan fasenya. Yang pertama adalah siapkan IH atau imunotorhani, VCO, virgin coconut oil, kemudian teh hijau. Itu adalah satu. Yang kemudian protokol yang kedua, stop makan jam 8 malam dan buka puasa jam 12 siang. Yang ketiga adalah selama puasa sejak jam 8 malam sampai jam 12 hanya konsumsi imunotorhani, VCO, air putih, kopi atau teh hijau tanpa gula. Jadi 0 kalori. Yang keempat adalah jendela makan jam 12 siang sampai jam 8 malam. Kemudian sumber makanan hewani. Yang keenam adalah buah yang diizinkan untuk fase konduksi ini adalah hanya alpukat dan zaitun. Teh hijau wajib setiap konsumsi makanan. Kemudian imunotorhani dimulai dari 4-6 kali setengah sendok teh. Kemudian VCO 4-6 kali 2 sendok makan. Kemudian pada yang ke-10, 7 hari fase induksi harus dicek GDP, gula darah puasanya. Lanjutkan fase induksi 3-7 hari hingga GDP sesuai target, baru naik ke fase selanjutnya. Nah, bagaimana jika ternyata waktu cek Halo, Bu. Halo. Sampai jam 14. Jadi puasanya meningkat. Yang awalnya 16 jam menjadi 18 jam. Kemudian sama, setelah 3-7 hari, cek GDP target di bawah 80 mg per dl. Kemudian protokol fase maintenance, kecuali jam puasa, protokol yang lainnya sama dengan fase induksi maupun fase konsolidasi. Kemudian puasanya lah mulai lagi ditambah lagi menjadi 2 jam. Jadi sampai 20 jam per hari. Next. Kemudian, nah ini alasan kenapa saya memilih ketofastosis lifestyle. Mengapa Bu Linda diet keto? Apakah karena Bu Linda gemuk? Ya, secara gambaran jelas saya kelihatan ya. Ya, dimulai dari yang pertama adalah bulan April 2020 saya terserang stroke ringan yang disebabkan oleh hipertensi dan DM. Kemudian ternyata ujiannya belum selesai sampai situ. Ketika stroke ringan sudah agak mulai kembali ke semula, saya bulan Juni terpapar COVID-19. Ya, dengan COVID-19 tentu saja dengan gejala komorbid hebat karena saya obesitas, karena saya DM, saya stroke, saya hipertensi. Saya sudah mulai kesadaran sudah mulai menurun kembali. 2 hari di IR, masuk perawatan, kesadaran makin menurun dan akhirnya saya koma.
Dan pada saat bersamaan, stroke kedua menyerang. Nah, yang ini yang sangat-sangat berat. Karena ketika kita menghadapi hal itu kan ketika semua komorbidnya ada ya, inilah yang terjadi sama saya. Ya, setelah dirawat 14 hari boleh pulang dengan obat-obat seperti biasa, amlodipin, kondesartan, pregabalin, dan yang paling menyesakkan adalah insulin. Saya harus menyuntik diri saya sendiri setiap hari. Nah, ini ujian yang sangat berat. Pulang ke rumah dalam keadaan tidak bisa berjalan, harus pakai pampers, dan 90% KDM, kebutuhan dasar manusia, harus dibantu orang lain. Setelah 3 bulan melakukan fisioterapi, motorik besar mulai berfungsi, walaupun masih belum normal, tetapi motorik halus dan sensori perkembangannya sangat lambat. Yang dimaksud dengan motorik halus adalah tangan-tangan saya belum bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Misalkan saya masih mengetik banyak tipe, kemudian saya belum bisa merawat pasien saya karena saya adalah perawat luka, saya belum bisa menggunakan tangan saya dengan baik. Dan wajah ini separuh mati. Bukan mati tidak ada rasa, ada, justru seperti apa ya, kesemutan yang sepanjang masa. Kemudian matanya seperti ketarik ke bawah, hidungnya seperti ketarik ke bawah, bibirnya seperti ketarik ke bawah, padahal tidak. Kalau lihat di kaca semuanya simetris. Nah, tetapi kalau bicara tiba-tiba ngacai, tiba-tiba ngiler. Nah, itu kan susah untuk dilakukan fisioterapi. Bagaimana caranya melatih mata kicep-kicep juga susah. Menggerak-gerakkan hidung juga susah. Makanya itu saya tergantung sekali dengan obat-obatan seperti obat-obatan vitamin saraf, kemudian penghilang rasa nyeri. Kemudian kalau misalkan saya sholat, untuk sholat saja itu kena nyeri sekali kaki tangan saya. Nyeri sekali. Untuk digerakkan nyeri sekali. Kemudian saya lihat range gula saya juga masih tinggi meskipun dengan insulin. Meskipun saya sudah melakukan diet dengan ketat, melakukan seperti pilihan makanan-makanan yang bisa dibilang adalah superfood, cuman tetap saja gula saya range-nya masih di atas 200, meskipun sudah dengan insulin dan lain-lain sebagainya. Kemudian barulah saya mulai mengenal tentang KFLS. Bulan November 2021, saya ikut KFLS, Ketofastosis Lifestyle, dan banyak perkembangan yang positif yang saya terima. Contohnya, setelah saya seminggu, 2 minggu dengan ketofastosis dilepas tanpa obat, itu saya bisa melepas tanpa obat, gulanya dalam range yang masih sangat-sangat diterima, antara 120 sampai 150. Bu Nurlinda. Halo Ibu. Halo. Halo Bu Nurlinda. Iya dok, bagaimana dok? Iya. Apakah bisa didengar? Bisa Bu. Waktu 5 menit lagi ya Ibu. Oh Terima siap, kasih. siap. Iya. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah bukti nyata nih. Saya yang dengan berat badan 100 kilo turun menjadi sekitar 83,3. Jadi ada perbedaan ya. Ada perbedaan yang nyata. Setelah selain gula darah dan tensinya turun, ya berat badannya turun pasti itu. Ya karena ini naik. Nah, ini adalah berat badan saya tahun 2020 sampai 2022 di tempat yang sama, lokasi yang sama, pasti akan kelihatan range-nya. Kemudian ini adalah hasil lab yang saya lakukan. Ya setiap minggu kita tetap monitoring ya untuk melakukan ketofastosis gini sangat berbahaya kalau tidak dimonitoring. Berat badan turun, terus gula sudah 129 range-nya, itu tanpa obat. Ya kolesterol pasti naik karena memang makanannya tinggi lemak. Kemudian asam urat 4, tensi itu 120/95, itu tanpa obat, sama sekali tanpa obat.
Nah, ini tentu saja dari 100 ke 83 itu saya memerlukan waktu tidak sebentar ya, kalau saya tidak singkat, tidak seminggu. Maka Halo Ibu, suaranya hilang kembali. bermanfaat dari ini bisa dimanfaatkan sama rekan-rekan sekaliannya. Oke, terima kasih dok. Baik, terima kasih Ibu berbagi tentang pengalamannya. Jadi kalau sebenarnya kalau kita lihat tadi diet itu kan memang individual ya, jadi tidak bisa kita jadikan satu patokan untuk satu orang dan orang lainnya. Mungkin nanti juga Ibu akan sharing sedikit bagaimana sih menjalani diet ini, apa saja yang harus dipantau, kemudian apakah dalam diet ini juga Ibu melakukan konsultasi gitu. Nanti kita tunggu untuk sesi diskusi. Sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan. Untuk panitia, apakah Dr. Silvi sudah bisa masuk ya? Tadi beliau sudah terpental. Karena sesi diskusi akan kita segera mulai ini. Baru masuk. Oke, Dr. Ya, Silvi. Halo dok. Mungkin mau dijadikan co-host dulu Dr. Silvinya, Pak Endang. Mohon maaf, ini sudah bagus. Oh baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ini sudah ada banyak pertanyaan dok. Pak Tony juga ini banyak banget pertanyaannya. Gak apa-apa dok, ini baru akan kita mulai. Tadi saya sudah melihat-lihat, merangkum. Banyak sekali pertanyaannya karena di keto ini kan banyak sekali ya, kayaknya belakangan ini juga saya sering lihat di mana-mana seperti yang tadi di awal banyak memang turun berapa kilo itu biasanya kalau perempuan tuh pengennya cepet turun. Saya juga sama dok, kayaknya baru berapa hari kok nggak turun-turun, nimbang terus gitu ya. Sementara ibu-ibu itu pengennya kalau mau diet ya pengen cepet turun. Jadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Mungkin ini nanti akan bisa dijawab oleh Dr. Selvi maupun Pak Tony. Jadi pertanyaan pertama ini dari saudara Silvi. Kalau dia melakukan olahraga aktif 5-6 kali per minggu, apakah aman untuk melakukan diet keto? Nah, diet keto ini juga apakah aman untuk jangka panjang? Baik, silahkan mungkin Dokter Sri Selvi terlebih dahulu ya dok. Selanjutnya mungkin dari Pak Tony dan Ibu Nurlinda bisa memberikan tanggapannya. Mohon maaf, saya tuh bisa diulang pertanyaannya, soalnya audionya kurang bagus. Oh gitu. Oh, Ya. baik dok. Jadi kalau olahraga aktif selama 5-6 kali per minggu dalam 1 minggu, apakah aman kalau kita melakukan diet keto, dok? Kemudian apakah diet keto ini juga aman untuk dilakukan dalam jangka panjang? Oke, terima kasih. Saya tidak tahu siapa penanyanya, saya tidak sempat melihat. Jadi sebenarnya begini, dalam melakukan diet keto ini memang harus di follow up. Jadi seperti kata Pak Tony tadi, tidak ada yang aman dikatakan 100% aman pada pelaku diet ketogenic diet. Nah, kemudian hubungannya dengan olahraga. Ketika kita berolahraga, maka dibutuhkan energi. Dan bukan cuma faktor itu saja yang diperhatikan. Jadi sebelum olahraga, dipastikan bahwa memang kita melakukan diet keto itu dengan benar tanda kutip, apakah semuanya benar dilakukan, lalu kemudian efek apa saja yang dialami selama melakukan diet keto. Jadi kita tidak boleh memaksakan bahwa saya aman saja nih melakukan keto, kemudian tiba-tiba saya berolahraga, saya menganggap diri saya aman. Jadi olahraganya, kemudian jangan langsung yang berat. Menurut saya, kemudian dipantau kembali. Tadi saya sempat singgung jenis keto diet yang dilakukan oleh para olahragawan atau atletik, yaitu menggunakan siklus yang ada pemberian karbohidrat itu di 2 hari itu dilebihkan pada saat menjelang mau aktivitas olahraga. Itu bisa digunakan untuk khusus diet ketonya. Kemudian perlu pengamatan selanjutnya. Nah, mengenai jangka panjang dari pelaku diet ketogenik, tadi saya juga sudah paparkan bahwa ada beberapa efek samping jangka panjang yang dikhawatirkan akan muncul. Saya sempat membuka beberapa chat, saya sekalian saja memberikan jawaban bahwa mengatakan bahwa
pada pasien yang dilakukan diet ketogenik ternyata yang muncul adalah dyslipidemia. Ternyata yang muncul adalah fatty liver. Nah, saya juga tadi sudah sempat kemukakan bahwa pada pasien-pasien yang cenderung terkena fatty liver itu harus banyak dipertimbangkan. Yang kedua, melakukan diet keto, benar enggak? Lemak apa? Yang kedua, benar enggak presentasi lemak yang digunakan? Kemudian jenis diimplementasikan kepada dietnya sendiri, benar tidak? Lalu kemudian kalau itu semua benar, di follow up dalam beberapa waktu. Ketika ada masalah sedikit, barangkali lebih konsultasi lagi, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa diet keto dilakukan ini mempunyai efek yang kurang baik di jangka panjang. Ada literatur yang mengatakan aman dilakukan selama 2 tahun. Itu pun masih menjadi pertanyaan, pada siapa keto itu dilakukan? Seperti begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Silvi. Saya rasa cukup jelas. Mungkin dari Pak Tony ada tanggapannya, Pak Tony? Terima kasih, Dr. Yaya. Jadi kalau pertanyaan pertama terkait dengan olahraga dan ketogenic diet itu, kalau pada fase awal, terutama ketika induksi awal itu di first dan second week itu tidak terlalu ideal sebenarnya untuk melakukan olahraga, apalagi yang jenis intensif itu dengan durasi tinggi, karena ketika melakukan ketogenic diet itu pada fase awal tubuh kita akan mulai turun gula darah yang sangat drastis, terus kemudian tubuh itu lagi dalam proses sebenarnya untuk mencoba menggunakan dari bahan bakar glikogen sebagai energi tadi dengan menggunakan konversi dari sebagian protein yang dikonvert untuk menjadi energi dan juga sebagian lemak yang mulai diinisiasi untuk dibakar. Jadi kalau ketika saat olahraga itu kan terutama yang jenis medium sama high intensity itu kita butuh cukup suplai glukosa untuk bisa menopang fungsi di dalam tubuh kita, fungsi organ jantung, ginjal, dan seterusnya, supaya respirasi apalagi, supaya bisa tetap bekerja semua. Nah, ketika dipaksa untuk harus melakukan jenis aktivitas yang intensitas yang butuh suplai energi banyak itu, maka kemungkinan besar itu bisa menimbulkan efek samping yang sangat cepat. Mulai dari sempoyongan, bahkan sampai pingsan itu bisa sangat mudah untuk terjadi ketika itu dilakukan dengan intensitas yang tinggi. Makanya ketika orang itu menjalani diet yang mau diet keto atau jenis diet lainnya, misalnya yang banyak saya lakukan untuk pasien-pasien weight loss di klinik bariatrik yang saya kerjakan itu dengan very low calorie diet, itu kita membiasakan untuk selama 2 minggu awal itu dia berhenti dulu olahraga sementara, terus setelah itu dilakukan peningkatan secara bertahap inisiasi untuk memperbaiki endurance fisiknya dulu dan memastikan tubuhnya sudah mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi, terus kemudian baru kita lakukan peningkatan olahraga dengan intensitas yang bertahap meningkatnya. Jadi nggak langsung 5 kali dalam seminggu itu enggak, jadi nanti dimulai dari sekali 2 hari dulu dengan durasi yang lebih pendek, kemudian minggu depannya dinaikin lagi sampai berikutnya untuk menjadi lebih reguler ketika tubuh sudah terbiasa dengan menggunakan sumber energi bentuk lain. Terkait dengan safety, sekali lagi untuk long term studies dalam bidang ketogenic diet seperti pertanyaan Dr. Iqbal juga, itu hard evidence-nya sampai sekarang menunjukkan 2 sisi sebenarnya. Satu, bisa dilihat dari banyak studi yang dilakukan pada pasien-pasien dengan masalah TN tipe 2, khususnya pasien-pasien dengan masalah obesitas, apalagi dengan isu lain, terutama dengan penyerta cardiovascular disease, itu hasilnya relatif positif. Dengan pengawasan yang ketat, itu dalam waktu intervensi 3-6 bulan, itu dengan menerapkan diet model ketogenic diet, itu bisa memperbaiki kontrol gula darah mereka, glisemia jadi lebih baik, penggunaan insulin berkurang, bahkan akhirnya penggunaan obat hipoglikemik oral pun menjadi tidak terlalu perlu bagi mereka. Nah, tapi dalam hal ini catatan yang paling penting adalah follow up jangka panjang itu ini yang agak mengkhawatirkan, karena tadi terkait dengan sustainability dan kemampuan untuk tubuh tadi mengkonsumsi makanan dengan pola yang sama itu selalu menjadi pertanyaan banyak orang. Nah, sementara ini yang kita punya dari studi yang sudah dilakukan untuk long term 1-2 tahun dari setelah melakukan diet low carbohydrate atau dengan ketogenic diet itu selalu muncul efek samping yang tadi yang disebutkan beberapa dalam pertanyaan, misalnya mulai dari gangguan level kolesterol, LDL terutama yang meningkat drastis, kemudian terjadinya resiko peningkatan tadi munculnya batu ginjal, resiko terjadinya masalah lain pada ginjal seperti gagal ginjal tadi yang muncul lebih banyak, kemudian long term side effect yang lain yang pada pasien-pasien apalagi memiliki DMD tipe 1 itu jauh lebih baik lagi resikonya. Jadi nggak benar-benar safe sebenarnya untuk dilakukan dalam long term, karena tadi resiko yang akan muncul jangka panjang itu trade off-nya menjadi
jauh lebih besar sementara yang kita ketahui. Belum ada penelitian yang sampai lebih dari 5 tahun, 10 tahun mengikuti orang dengan model ketogenic diet ini, karena secara jujur memang belum ada banyak populasi orang yang bisa menerapkan ini sustainable dalam jangka panjang. Karena tadi manusia akan selalu revert back to normal habit gitu, ke kebiasaan semula sebelumnya. Karena mau gimana pun itu ketika semangat intensitas awal di diet itu terus kemudian mulai plateau, berat badannya stabil, stuck di level yang sama, they will stop, they will just quit. And then udah mulai dietnya itu berbilang wah nggak ngefek lagi tuh apa yang dilakuin gitu, dan akhirnya berhenti gitu. Jadi makanya susah sebenarnya untuk menemukan studi yang menunjukkan lebih dari 5 tahun misalnya efek jangka panjang dari orang-orang yang menerapkan ketogenic diet ini. Tapi yang jelas meskipun dalam jangka waktu pendek 1-2 tahun itu kita sudah melihat ada banyak studi yang menunjukkan seperti yang saya sampaikan tadi, itu efek sampingnya bermacam-macam yang perlu untuk kita pertimbangkan resikonya dibandingkan dengan manfaatnya untuk menurunkan berat badan. Karena ada cara lain sebenarnya yang lebih safe, maksudnya ada banyak metode lain dengan diet very low calorie diet yang lebih seimbang dan sebagainya yang bisa membantu menurunkan berat badan juga gitu, tanpa harus men-sacrifice resiko yang permanen sifatnya kalau misalkan ginjal dan gangguan kardiovaskular lain. Begitu saya kira jawabannya. Maaf Dokter Hayatun, sedikit tambahan boleh? Iya, silakan. Tadi buat penanya yang melakukan olahraga 5-6 kali, jangan lupa bahwa pada pelaku keto diet ketogenik ini jangan lupa memperhatikan asupan cairan. Jadi minumnya tidak boleh kurang, apalagi ditambah dengan olahraga yang sampai sesering itu. Karena banyak sekali yang terjadi bahwa pelaku ketogenik diet ini mengalami dehidrasi dan lain sebagainya, seterusnya gangguan cairan elektrolit ini. Ya, begitu Dokter Hayatun. Baik, terima kasih. Jadi kalau tadi seperti sudah disampaikan oleh Dokter Silvi dan dan Pak Tony, kalau pada awal-awal memang nggak boleh langsung olahraga ya, karena kebutuhan ini kan kita butuh karbohidrat justru. Tadi yang Dokter Silvi bilang bahwa kalau pada olahragawan justru karbohidratnya harus ditingkatkan gitu. Jadi pada awal memang untuk pelaksana diet keto olahraganya harus dilihat dulu. Jadi jangan olahraga berat, apalagi ini sampai 5-6 kali dalam waktu 1 minggu gitu. Nah, bagaimana nih dari Ibu Nurlinda sendiri, Bu? Dari Ibu Nurlinda sebagai salah satu pelaku ketofastosis, bagaimana tentang olahraganya? Boleh mungkin dibagikan tips ya, Bu, olahraganya apa sih yang harus dilakukan? Dan pada saat mulai ketofastosis ini berapa lama nih baru kita mulai olahraga, Bu? Silahkan, Ibu. Ya, jadi ketika saya melakukan diet keto, 1-2 minggu itu adalah paling menyiksa. Karena semua gejala timbul. Mual, muntah, lemes, tidak bisa tidur. Karena masa transisi. Saya tidak melakukan olahraga sama sekali. Saya hanya memperhatikan bahwasanya saya memperhatikan asupan air seperti yang dibilang Dr. Sylvia tadi. Air putih banyak. Kemudian kalau ini biasanya saya campur dengan garam Himalaya atau garam krosok, karena kita nggak bisa pakai gula, ya sudah itu aja yang saya minum untuk memperbaiki cairan. Sampai 1 bulan saya tidak bisa melakukan olahraga sama sekali karena tubuh lemes, mual, muntah, itu semua gejalanya, healing krisisnya lumayan berat untuk ketika kita mulai dengan ketofastosis. Jadi jangan harap langsung bisa olahraga, jangan deh. Biasanya tidak bisa, kitanya udah lemes duluan, perlu waktu untuk itunya, transisinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tadi saya rasa sudah cukup jelas, kita sudah berbagi mengapa tidak bisa dilakukan, dasarnya apa, dan kita juga sudah mendengar tentang testimoni sendiri dari pelaku diet ketofastosis bahwa pada fase awal ini memang sangat sulit untuk melakukan olahraga. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan dok. Jadi tadi dari Ibu Felicia, ini berapa lama sih ini akan memberikan benefit? Kemudian kalau efek jangka panjangnya itu ternyata kadar LDL-nya juga meningkat, sehingga resiko penyakit jantung tentu meningkat. Ini jadi banyak penelitian tuh berdasarkan studi kalau ternyata pada efek jangka panjang diet keto ini justru LDL-nya meningkat. Ini bagaimana mungkin tanggapannya nanti? Silahkan dari Dr. Silvi dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali, karena ini sangat harus diperhatikan karena berisiko ke kardiovaskuler. Jadi memang di awal-awal harus di follow up, baik itu keluhan maupun secara laboratorium. Ketika mulai ada masalah, kembali lagi kita lihat, jangan memaksakan. Kemudian mengenai LDL yang meningkat, banyak literatur yang mengatakan bahwa perbaikan pada ketogenic diet sebenarnya itu HDL.
Jadi LDL ada juga literatur yang mengatakan tidak membaik. Bahkan kolesterol total pun demikian. Jadi saran saya kalau ingin melanjutkan ketogenic dietnya ini, bila ingin mengetahui bahwa benar-benar aman untuk profil lipidnya, harus dibarengi dengan pemeriksaan laboratorium. Jika ini dilakukan dengan benar. Seperti begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Sri Selvi. Mungkin dari Pak Tony ada tambahan, Pak? Baik, Dokter ya. Saya kira tadi saya kembali ke studi yang tadi saya tampilkan. Jadi studinya juga relatif baru 2020-2021 tadi, bahwa memang kalau kita menerapkan model dan melihat efek samping pada long term effect itu ketogenic diet memang ada dampaknya, terutama terhadap kesehatan kardiovaskular tadi, karena dia terutama jumlah asupan lemak yang dalam bentuk lemak jenuh yang terlalu tinggi tadi dengan cepat meningkatkan kadar LDL kolesterol dan risk untuk mengalami penyakit aterosklerosis khususnya itu menjadi jauh lebih tinggi tentunya. Ini studi yang sifatnya lebih long term juga dibandingkan penelitian yang lain itu, dan bisa dilihat itu dalam follow up selama durasi yang lebih panjang. Memang ini bukan secara spesifik melihat pada studi keto ya, tapi melihat jangka pada orang dan diikuti dalam jangka panjang selama 23 tahun bahkan dalam studi ini. Kalau asupan kalorinya cenderung sangat tinggi, terutama yang mirip dengan model yang diet keto tadi, yang proteinnya khususnya berasal dari protein sifatnya protein hewani dan banyak penyertanya adalah lemak-lemak yang datang bersama lemak hewan tadi, maka resiko untuk mengalami penyakit jantung dan gangguan ginjal ini jadi semakin besar. Jadi ya memang itu salah satu efek samping yang mau nggak mau akan muncul. Baik, terima kasih Pak Tony. Saya juga pernah baca nih dari sebuah penelitian bahwa ternyata kenapa ada risiko sakit jantung, bahwa ternyata katanya justru kadar lemak LDL-nya itu, kadar LDL kolesterolnya itu semakin meningkat, sehingga kan kalau LDL ini kita tahu, kalau masyarakat awam mungkin tahu ini sebagai kolesterol jahat. Jadi LDL ini akan membentuk plak dalam pembuluh darah sehingga risiko penyakit jantung meningkat. Padahal kalau di diet keto itu sendiri yang kita makan lemaknya cenderung banyak ya Pak, 70-75%. Nah, lemak yang kita makan tuh biasanya kan dari hewan nih, banyak nih untuk lemak jenuh, kayak dari daging merah, kemudian dari unggas, kemudian ada produk turunan dari susu tuh kayak misalnya keju, tentu ini kan masuk dalam lemak jenuh yang akan meningkatkan kolesterol. Nah, kalau kita lakukan pemeriksaan kolesterol, sebenarnya berapa sih, ada nggak sih panduan berapa sih kadar perbandingan kolesterol HDL atau LDL yang baik gitu supaya nanti tidak terjadi resiko penyakit jantung? Mungkin bisa di-share dari Dr. Sri Selvi atau dari Pak Tony. Oh, Dr. Selvi dulu apa saya? Silahkan. Dari Pak Tony dulu boleh. Sebenarnya sekarang memang di dunia gizi terutama sedang banyak beberapa perdebatan ya terkait dengan kolesterol khususnya. Dulu kita tahu bahwa kolesterol, terutama yang kolesterol dari makanan itu menjadi sesuatu yang big no untuk dikonsumsi dalam jumlah banyak karena dikhawatirkan meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita. Padahal pada kenyataannya dari studi-studi yang dilakukan di recent sekarang itu kita tahu bahwa produksi kolesterol endogen itu yang terjadi dalam tubuh kita yang diproduksi oleh liver itu ternyata jauh lebih besar dari yang masuk dalam kolesterol dari makanan. Itu sebenarnya nggak terlalu ngefek terhadap kolesterol di dalam darah kita gitu. Nah, terkait dengan kadar LDL pun ini sekarang mulai ada proses shifting dari evidence yang mulai muncul walaupun belum benar-benar kuat, tapi sebagian mereka melihat bahwa ada studi yang menunjukkan LDL itu korelasinya dengan kejadian penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner itu nggak begitu kuat aslinya. Gitu. Tapi juga sisi lain itu masih banyak advokat terutama yang dari sisi yang masih lebih firm ya. Semua ikatan dokter jantung, American Heart Association di Australia, di Amerika dan sebagainya tetap masih firm pada rekomendasi bahwa kadar LDL yang tinggi itu meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke dan lainnya. Jadi melihat dari kedua sisi ini itu sebenarnya kita belum benar-benar berani untuk mengatakan bahwa LDL tinggi itu nggak apa-apa karena ada evidence yang menunjukkan bahwa itu nggak masalah kalau LDL-nya tinggi sekarang, itu belum bisa sampai ke sana. Jadi yang bisa, kalau dari saya sendiri yang bisa kita rekomendasikan masih tetap pada level rekomendasi kadar kolesterol LDL yang ideal itu harus seperti dengan rekomendasi dari Heart Association itu
pada level yang normal hasil lab itu nggak lebih dari 150 untuk level LDL-nya, atau level nggak lebih dari 200, supaya nanti memastikan ini risk yang paling rendah untuk terjadi penyakit jantung dari evidence yang sudah ada sementara sekarang. Walaupun tadi seperti saya sampaikan ada yang men-challenge evidence ini terkait dengan korelasi kausatif yang sebenarnya antara LDL kolesterol dengan kejadian penyakit jantung, tapi belum benar-benar kuat kalau menurut saya evidence untuk mendukung bahwa LDL itu nggak perlu dikhawatirkan lagi bahwa dia nggak masalah dengan penyakit jantung, kecuali kalau masalah kolesterol total tadi yang relatively safe untuk bisa diberikan rekomendasi yang lebih ideal, bahwa dia nggak terlalu mempengaruhi makanan kolesterol di luar, misalnya nggak terlalu mempengaruhi kolesterol di dalam darah kita. Begitu kalau menurut saya, dokter. Terima kasih. Dari Dokter Silvi mungkin ada tambahan, Dok? Iya, saya menambahkan bahwa memang itu semua tidak bisa ada yang 100% mengatakan bahwa peningkatan LDL, peningkatan HDL benar-benar menjadi faktor utama dari risiko CVD. Jangan lupa juga bahwa di sekarang ini banyak sekali literatur yang ingin mengetahui bahwa bagaimana peranan trigliserid di profil lipid kita. Jadi jangan hanya melihat LDL, HDL. Katanya digadang-gadang bahwa trigliserid juga menjadi besar peranannya terhadap risiko kardiovaskuler. Mengenai rasio LDL dan HDL terhadap HDL, kalau tidak salah ingat itu di bawah 4, dianggap itu bagus. Jadi ketika dia rasionya meningkat, itu ada beresiko untuk lebih jelek. Tetapi seperti Pak Tony mengatakan bahwa tidak ada yang menjamin bahwa HDL-nya tinggi, rasionya. Kembali lagi bahwa banyak faktor yang mempengaruhi untuk kejadian CVD. Demikian, Dokter Hayat. Ya. Terima kasih Dokter Siti. Nah, Bu Nurlinda tadi kalau saya tidak salah dengar saat melakukan diet ketofastosis ini kadar kolesterol Bu Nurlinda juga sempat tinggi. Berarti memang pada diet ini juga tinggi karena memang kan asupan lemaknya yang banyak ya Bu. Nah, ini ada kiat atau tips dan triks nggak Bu? Terus kapan sih kita harus melakukan pemantauan terhadap kadar kolesterol ini dari Ibu selaku pelaku diet ketofastosis Bu? Ya. Kalau dari yang saya baca dari panduan ketofastosis ya, terus saja sebagai seorang medis, kita tenaga medis, kita tahu bahwa kolesterol akan begini dan sebagainya, seperti yang dikatakan Pak Tony sama Bu Sylvia. Jadi kalau di ketofastosis, karena itu bukan hanya melulu soal dietnya, nanti akan dibarengi dengan olahraganya, dibarengi dengan fastingnya, maka itu semuanya akan merendahkan risiko untuk terjadinya penyakit jantung. Karena kemudian kolesterolnya lama-lama juga akan turun, akan decrease akhirnya. Ketika tubuh kita sudah mulai comfortable, sudah bisa adjustment dengan transisi yang terjadi, semuanya akan kembali ke insya Allah. Nah ini, karena saya belum sampai ke titik itu. Saya belum sampai ke titik itu, di mana kolesterol saya sudah mencapai angka 262. Kadang-kadang sampai pernah beberapa bulan yang lalu itu sampai 290, tetapi turun di angka 262. Seiring ketika saya sudah bisa melakukan aktivitas olahraga yang intinya untuk membalance antara kedua hal yang masuk ke dalam tubuh saya. Kemudian, di samping olahraga juga faktor stres. Ternyata tidak hanya makanan seperti yang disampaikan oleh Pak Tony, tidak hanya masalah makanan, tetapi adalah masalah bagaimana pola hidup kita, stres kita, karena yang menghasilkan kolesterol itu bukan hanya makanan, toh dari tubuh kita sendiri ada. Makanya sebetulnya keseimbangan antara dua-duanya memang harus diperlukan. Kalau saya itu, kiatnya itu aja, harus mau berolahraga, harus mau membakar lemak itu. Kalau tidak melakukan diet keto terus layah-layah gitu ya nggak akan nyampe, tujuannya nggak akan nyampe. Itu kalau saya, pengalaman saya sobat. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Sangat menarik nih ya. Kayaknya pertanyaannya juga masih banyak dan masih ada nih pertanyaan-pertanyaan lain lagi. Kita beranjak ke pertanyaan yang ketiga ini Dok, dari untuk Dokter Sri Selvia dari Bapak Hidayat di Surabaya. Jadi katanya beliau punya pasien melakukan diet keto, terjadi peningkatan LDL, trigliserid, fatty liver, halitosis, lambat berpikir, bahkan ada satu pasien yang meninggal gitu. Jadi bagaimana tanggapan Dokter Silvi? Nah, ini yang saya senang sekali muncul pertanyaan seperti ini.
Karena kekhawatiran kita yang seperti saya selalu bilang, bahwa tidak dianggap aman untuk semua pelaku diet. Apalagi tadi disebutkan kalau misalnya dia sudah ada bakal untuk kena fatty liver. Kalau saya jujur, sebelum melakukan diet keto ini, memang harus semuanya diperiksa. Diperiksa apakah aman untuk dilakukan. Seperti Ibu Nurlinda mengatakan, mengalami efek samping jangka pendek. Nah, kalau pasien tidak bisa melewati jangka pendek, efek samping jangka pendek ini dengan baik, memanage dengan baik, maka akan fatal jadinya. Jadi seperti itu, sangat berhati-hati. Kemudian muncul fatty liver. Nah, kembali lagi, benar enggak cara melakukan diet ketonya ini? Lagi-lagi saya bilang bahwa harus dipantau, diobservasi. Banyak faktor yang mempengaruhi. Kemudian LDL, ya itu batu empedu pun kalau memang dilakukan tidak dengan benar bisa terjadi. Jadi ya itu kesimpulannya bahwa harus diperiksa dulu kondisi tubuhnya, kondisi kesehatannya, bagaimana dia nanti melakukan ketogenic diet, apakah disupport oleh sekelilingnya, kemudian benar cara melakukannya evaluasi, lalu kembali lagi diperiksa, misalkan periksa laboratorium sederhana saja. Nah, itu menjadi prediktor bahwa mau dilanjutkan atau berhenti di situ. Begitu ya, Bu Nurlinda ya. Seperti begitu, Dokter Hayatun. Ya. Baik, terima kasih Dok. Jadi memang tadi kalau bisa kita tangkap dari semua yang sudah dijabarkan bahwa tidak semua diet ini bisa untuk semua orang. Jadi tidak semua diet bisa diaplikasikan untuk semua orang. Kemudian juga harus diperhatikan hal-hal lain seperti apakah cocok ini untuk pasien-pasien tertentu. Kemudian tadi seperti yang Pak Tony pernah bilang, diet ini tidak bisa untuk ibu hamil. Kemudian apakah apakah orang tersebut yang menjalani diet punya penyakit gagal ginjal? Karena saya pernah baca nih Dok dari Journal Medicine Case Report tahun 2015 bahwa pada pasien yang menjalani diet keto ini ternyata ada ketoasidosis non diabetik. Kemudian pasiennya ternyata mengalami asidosis metabolik yang kemudian meninggal. Mungkin ini juga yang dialami oleh pasien tersebut ya Dok. Karena tidak adanya pengawasan, akhirnya jatuh pada kondisi seperti itu. Benar sekali. Jadi fungsi ginjal pun harus diperiksa sebelum melakukan ketogenic diet. Kenapa? Karena berat hubungannya dengan konsumsi cairan, air. Nah, kalau ini tidak diperhatikan, jangankan dehidrasi, gangguan elektrolit pun, suplemen, gangguan multivitamin dan mineral pun akan terjadi. Contoh misalnya vitamin apa? Vitamin yang larut air. Nah, kita tahu bahwa beberapa vitamin atau bahkan sebagian besar vitamin sangat berperan dalam metabolisme tubuh kita. Dan semua ini mempunyai korelasi untuk membuat suatu kejadian yang kita tidak inginkan. Seperti begitu, Dokter Hayatan. Baik, terima kasih. Ini juga ada pertanyaan sebenarnya mengenai tentang tadi resiko tentang cardiac events, tadi sudah dijawab ya Dok. Nah ini ada pertanyaan untuk Pak Tony nih, bagaimana dengan produk-produk kesehatan yang sering diiklankan oleh para selebgram nih yang bisa menurunkan berat badan secara efisien. Kemudian bagaimana penerapan hipnoterapi dalam perilaku diet, mengingat perubahan perilaku ini menjadi faktor pendukung utama dalam diet. Silahkan mungkin dari Pak Tony. Ini pertanyaan yang menarik sekali dari tadi. Saya mau menjawab. Terima kasih Dokter Aya sudah dibacakan pertanyaannya. Ini contoh ya, seperti yang ditanyakan itu, jenis iklan yang muncul di Instagram dan di tempat-tempat lainnya yang Bapak Ibu saya kira, terutama yang pengen turun berat badan itu sering banget scrolling karena cari dengan informasi ini itu dan sebagainya, terus dapat iklan yang modal seperti ini. Kalau dilihat itu dari segi bentuknya itu semuanya pasti menjanjikan dengan yang sangat bombastis sekali. Ini saya juga sampai sekarang masih bingung itu teh kultur lemak itu kerjanya seperti apa karena diminum terus lemaknya jadi hilang semua seperti Mama Lemon gitu ya, kalau lagi nyuci piring terus habis itu lemaknya hilang semua atau gimana, tapi yang jelas adalah pada kenyataannya bahaya yang muncul dari jenis-jenis suplemen, obat-obatan, herbal yang mereka klaim dalam bentuk seperti ini, itu sangat besar sekali. Dari penelitian sudah dilakukan sampai sekarang itu kita tahu bahwa sebagian besar produk-produk yang mengandung dalam tanda kutip yang mengklaim sebagai herbal, itu ternyata di dalamnya mengandung obat-obat golongan diuretik dan laksatif. Yang satu, obat diuretik menyebabkan pengeluaran air kencing kita menjadi lebih banyak, jadi airnya dalam tubuh jadi berkurang. Yang satunya membuat obat laksatif ini ke belakangnya jadi semakin sering. Jadi airnya juga banyak hilang dan makanan itu transitnya menjadi sangat sedikit sekali waktu transitnya. Jadi otomatis orang-orang yang menggunakan obat-obat ini
itu kalau dilakukan ya akan kelihatan kurus secara absolut dalam bentuk berat badan, gitu. Karena massa air di dalam tubuh kita yang jumlahnya cukup besar itu sebagian besar hilang ketika mengkonsumsi obat-obat ini. Tapi pada kenyataannya lemaknya itu nggak kemana-mana karena lemaknya nggak bisa dibakar gitu. Minum obatnya nggak membuat lemaknya kebakaran terus hilang gitu. Kalau itu beneran bisa, ada obat yang bisa seperti itu akan menjadi obat best selling tertinggi di seluruh dunia. Saya yakin itu. Karena obesitas itu adalah masalah terbesar di seluruh dunia dihadapi oleh bagian besar negara maju. Dan kalau dia mengklaim itu datangnya dari Amerika, apalagi itu saya selalu komen saya itu pasti bohong gitu. Karena Amerika itu negara dengan masalah obesitas terbesar. Kalau mereka bisa, itu udah dipakai buat rakyatnya sendiri gitu loh. Ngapain jual ke negara orang lain gitu. That's just impossible to do. Dan yang lebih penting ini saya kasih contoh, ini kasus yang saya temui ketika saya bekerja di Australia. Ketika saya bekerja suatu hari di rumah sakit di Royal Hospital, ada seorang pasien yang terjadi. Ini seorang remaja yang dia pengen kurus berat badannya, pengen turun. Terus habis itu dia membeli teh ini yang diklaim teh herbal online. Terus diminum teh ini dia nggak ngerti isinya apa, tapi teh herbal seperti itu setelah diminum selama 8 minggu itu berat badannya memang turun. Tapi ternyata setelah itu badannya dia merasa kok kayak nggak enak, kok kayaknya memiliki gejala yang pengen mual, muntah, dan benar-benar merasa kesakitan. Terus akhirnya masuk ke rumah sakit. Ternyata setelah masuk rumah sakit dilakukan pemeriksaan, hampir sebagian besar pemeriksaan yang berhubungan dengan fungsi hepar terutama menunjukkan bahwa dia mengalami gagal liver total. Jadi heparnya itu benar-benar rusak. Karena ternyata di dalam obat teh herbal yang dia beli itu mengandung bahan toksik banyak sekali yang dia nggak perkirakan gitu loh. Yang efeknya ya otomatis ya ibaratnya saya sering cerita pasien itu sering datang ke saya, Pak, saya pernah minum daun jati terus habis itu ya jadi kurus tapi karena ya jadi pipisnya lebih banyak. Saya bilang ya, Ibu, kalau mau kurus itu nggak usah daun jati, daun pintu direbus juga bisa kurus karena jadi diare juga gitu loh. Jadi ya modelnya model-model kayak gitu, daun jendela juga semuanya efeknya akan sama gitu. Jadi risk-nya yang muncul itu sangat besar sekali dan hampir semua bisa saya bilang, saya pastikan bahwa nggak ada sampai sekarang pil ajaib yang bisa membantu tubuh kita membakar lemak, itu belum ada. Karena kalau ada, orangnya nggak perlu jualan di Instagram. Itu tuh bakal jadi obat yang paling banyak diorder oleh semua negara yang bermasalah dengan obesitas di seluruh dunia. Jadi kalau masih ada yang seperti itu, ya saya selalu tekankan jangan percaya. Karena isinya adalah obat-obat yang sebagian besar memiliki efek diuretik dan laksatif tadi, membuat pengeluaran air itu dari air kencing dan juga dari ke belakang itu lewat jalur BAB menjadi lebih sering, dan akhirnya secara absolut ditimbang itu kelihatan kurus. Tapi nanti kalau minum ya balik lagi gitu loh. Dan akhirnya kalau ditimbang ya lemaknya kemana-mana. Paling pun kalau jadi kurus itu efeknya adalah karena terus nggak nyaman badannya, jadi sakit, nggak mau makan, buang air terus ke belakang terus bolak-balik ya otomatis kan jadi sakit gitu loh. Ya makanan juga nggak bisa terserap dengan banyak ya akhirnya menjadi kurus. Gitu. Tapi bukan semata-mata karena pil ini punya magic ingredients, magic formula yang membuat lemak kita menjadi terbakar. That's just not possible. We've got no such thing at this moment. Begitu saya kira jawaban saya untuk yang ini, saya. Ya, terima kasih. Sebenarnya ada banyak nih pertanyaan, tapi saya rasa sudah ada sebagian yang dijawab ya Pak mengenai menu seimbang pada diet keto. Saya rasa tadi seperti Pak Tony sudah jawab bahwa untuk nutrisi seimbang, untuk menu seimbang pada diet keto itu dua hal yang tidak sejalan, karena ini kan pada diet keto ini ada yang lebih dominan, jadi tidak bisa. Kemudian tadi tentang evidence based, Dr. Iqbal sudah dijawab. Kemudian ada lagi yang fatty liver, tentu tidak bisa dilakukan diet ketogenik, tadi sudah dijawab juga. Kemudian, nah ini ada pertanyaan untuk Bu Nurlinda nih, Bu Nurlinda. Ditanya apakah berapa sebenarnya berat badan Bu Nurlinda, apakah stabil 83 kg sekarang, apakah ingin turun berat badan lagi dengan diet keto? Ini mohon maaf ya Bu, yang tanya bukan saya. Pasien ini soalnya berat badan tuh biasanya agak-agak gimana gitu sama perempuan ya Bu ya. Silakan. Nah, sebetulnya jawabannya itu. Pertama saya memulai diet keto ini berat badan saya 100 kilo. Ya. Kemudian sekarang sudah mencapai 83,3. Apakah pengen turun lagi? Nah ya iya, belum normal. Kan gitu pertanyaannya. Cuman sebetulnya yang jadi patokan saya bukan berat badannya. Berat badan itu bonus, kata saya. Saya adalah yang saya cari adalah kesehatannya. Bahwa saya gula darah saya normal. Saya capek disuntik insulin, saya menyuntik diri saya sendiri tuh capek. Gitu aja sebetulnya. Kalau berat badan ya pengennya normal lah. Apakah bisa dengan terus diem aja layah-layah akan turun berat badan? Ternyata tidak. Ternyata meskipun sudah diet keto, ketika kita sudah sampai ke titik 83,3 pun, kalau saya tidak melakukan sesuatu aktivitas untuk mengejar penurunan lagi dengan misalkan olahraga, tetap tidak akan turun. Karena apa? Sudah yang airnya sudah kebuang, cairannya sudah kebuang, seperti yang dibilang Pak Tony bahwa
Yang pertama dibuang kan airnya, makanya obat-obatan itu laxatif, diuretik. Nah, ketika sebetulnya kita banyak puasa, tidak ada gula yang masuk di dalam tubuh kita, gulanya minim sekali, tubuh kita itu saya kencing sekali. Terus awal-awal itu saya, wah kencingnya luar biasa. Padahal kita tidak makan minum obat apa, itu turun. Tetapi ketika kita sudah turun, lemaknya habis, airnya habis, lemaknya tinggal dibakar. Nah, kalau lemaknya tidak dibakar, nggak akan bisa nyampe. Kalau ditanya, pengen turun lagi nggak Bunda? Yo pengen, mau masih belum pas kok. Ini dihitung, hitungnya normalnya, idealnya belum pas. Cuman alhamdulillahnya adalah saya tidak perlu suntik insulin. Suntik insulin sakit, perutnya udah biru semua. Jadi ya alhamdulillahnya itu aja. Jadi saya kira itu dok jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurlinda. Ini ada pertanyaan 2 lagi saya rasa ya dok, karena waktunya nih molornya ternyata banyak. Peminatnya banyak sekali untuk pertanyaan-pertanyaan ini dok. Jadi kalau tadi terkait tentang kolesterol, untuk diet keto ini boleh nggak sih dok kalau misalnya kolesterolnya naik terus kita minum obat kolesterol gitu. Kemudian apakah ini obat kolesterol ini akan memanipulasi karena kan kita masih tetap makan makanan yang mengandung lemak gitu. Kemudian untuk Bu Nurlinda ini selama kolesterolnya naik akibat diet ketofastosis ini juga melakukan manipulasi nggak dok? Melakukan manipulasi nggak Bu minum-minum obat-obatan kolesterol? Silakan mungkin dari Dokter Sri Selvi dulu dok dijawab. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apakah bisa dengan melakukan ketogenic diet dengan kolesterol yang tinggi kemudian mengkonsumsi obat kolesterol? Pertanyaan yang timbul dari saya, seberapa tinggi kolesterol? Kalau memang diharuskan, sangat beresiko. Kalau menurut saya memang harus dibarengi dengan konsumsi obat kolesterol lalu melakukan ketogenic diet. Kalau di awal-awal ketogenic dilakukan seperti tadi yang dipaparkan Bu Nurlinda dengan efek samping jangka pendek segala macam, jadi saya anggap pertanyaan ini bahwa pasien sudah melakukan diet keto lalu kemudian kolesterolnya tinggi, kemudian mengkonsumsi obat kolesterol. Bahkan pun sebenarnya ada obat yang bagaimana lemak itu tidak terserap sempurna di dalam usus kita. Jadi bahkan dia dibantu. Tetapi lagi-lagi saya bilang, pada orang-orang yang seperti ini harus dibawa kontrol. Jadi tidak mesti bahwa dihentikan diet ketonya. Tetap melakukan, pertama seberapa tinggi kolesterolnya, kemudian bisa dikombin atau tidak, di follow up setelah dikombin, apakah bisa dilepas atau tidak. Pun kolesterolnya kolesterol apa dulu yang meningkat nih? Ya, seperti itu ya. Tadi juga Ibu Nurlinda bilang bahwa dialami kencing melulu ya, buang air ya melulu. Nah, ini sangat riskan untuk terjadi sesuatu kalau tidak ngeh dengan asupan cairan. Saya selalu mengatakan itu karena tidak sedikit pasien yang saya dapatkan dengan kondisi dehidrasi yang tidak muncul dengan keluhan berarti dehidrasinya kelihatan, tetapi keluhan-keluhan lain yang muncul lalu kemudian diperiksa ternyata memang pasien ini dalam kondisi dehidrasi. Kalau ini terjadi di tingkat sel, lama-kelamaan juga akan bermasalah besar. Seperti begitu, Dokter Hayat. Terima kasih dari Bu Nurlinda, silakan Bu. Kalau saya ya tidak melakukan karena saya paham bahwasanya saya memang mengganti bahan bakar saya menjadi lemak. Kalau lemaknya tinggi, kalau menurut saya ya normal-normal saja. Tentu saja seperti yang Dokter Sylvia bilang, saya mempunyai patokan yang sekiranya 262 masih bisa diterima. Itu saja. Jadi saya tidak melakukan apapun manipulasi ya, cerita seperti manipulasi obat, tetapi saya melakukan makanannya yang lebih saya jaga. Meskipun saya makanannya hewani atau misalkan lebih banyak lemaknya kita ganti. Yang biasanya saya makan misalkan ayam, kita coba yang lebih mahal dikit lah, salmon. Kalau ayamnya misalkan ayam negeri, kita gantilah ayam kampus dikit yang lebih mahal dikit. Gitu aja sih kalau saya. Karena kalau menuruti iya, kalau menuruti biaya yang besar ya kantongnya nggak harus tebel sih. Memang, cuman ya resikonya memang yang harus kita alami itu. Cuman kalau saya tidak melakukan manipulasi
Justru itu adalah sebagai pemicu bagi saya, oh kamu ada yang salah nih. Harusnya kalau kamu mengikuti, harusnya kolesterol kamu turun. Kalau kolesterolmu naik terus, there's something wrong with your caranya. Nah, saya harus itu aja yang saya pahami itu. Sehingga saya mencoba mereview lagi. Memang seperti yang Dr. Sylvia bilang, saya ngejar cairannya gila-gilaan itu. Itu bisa sampai 3 liter itu masuk itu setiap hari. Karena saya merasa, waduh, kok saya kencingnya terlalu banyak, buang air kecilnya terlalu banyak ini. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, tapi memang ketika kita melakukan ini, gulanya turun kan memang ada efek begitu ya, sehingga saya banyak turun, banyak kencingnya itu. Itu dok, kalau saya tidak ada manipulasi. Siap. Baik, terima kasih. Jadi intinya adalah kalau ada sesuatu yang seperti kolesterol meningkat segala macam, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti kita harus lihat di sini bahwa dietnya itu tidak semerta-merta tinggi lemak harus makan lemak terus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Makanya diet ini tidak sekedar diet, gitu ya Bu ya. Pak Tony, ini ada mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, karena waktunya juga sudah cukup lama. Ada yang bertanya bagaimana tentang sustainable diet. Jadi jenis diet yang bagaimana sih yang terbukti sustainable? Kemudian kalau untuk healing krisis di dalam diet ketogenis itu apakah benar suatu true healing proses atau merupakan side effect? Silahkan Pak Tony. Terima kasih Dokter. Saya kembali sedikit ke pertanyaan yang sebelumnya tadi, Dokter ya, terkait dengan silakan. Kalau misalnya obat orang mau ketogenic diet, terus itu mau statin misalnya menurunkan kolesterol, kira-kira efeknya seperti apa? Ini ada case report series yang sangat menarik sekali yang melakukan assessment kira-kira orang itu kalau misalnya melakukan ketogenic diet, tadi mulainya berangkatnya dari kolesterolnya tinggi, atau yang mulai dari kolesterolnya normal, terus ketogenic diet, terus kemudian nanti dikasih obat statin, impactnya seperti apa. Dari penelitian ini, itu kita lihat bahwa memang selama melakukan ketogenic diet, itu peningkatan kolesterol pada orang-orang yang keto diet itu sangat dramatis sekali ya. Bahkan ada yang sampai dengan 800 naiknya itu pada beberapa orang kasus ini, ada yang sampai 800 naiknya, ada yang lebih dari 450 itu sangat tinggi sekali. Dan kemudian setelah dilakukan terapi, otomatis setelah mereka berhenti melakukan ketogenic diet dan diberikan terapi statin, itu recovery-nya jadi lebih baik dibandingkan kalau misalnya setelah selesai ketogenic diet mereka nggak berusaha untuk menurunkan itu dengan diberikan obat statin. Jadi kalau dilihat dari rekomendasi yang muncul dari American Heart Association juga, orang-orang yang memang menerapkan pola diet yang ekstrim seperti ini itu direkomendasikan untuk setelah fase recovery itu kalau memang elevated LDL kolesterol pertama itu sebaiknya meminta untuk diberikan obat statin supaya nanti level kolesterolnya lebih baik. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan model sustainable diet yang sebenarnya bisa berhasil dan diterapkan jangka panjang itu tadi seperti saya sampaikan bahwa sampai sekarang kita itu nggak punya satu solusi pun, satu jenis diet pun yang paling efektif, yang paling bisa diterapkan oleh semua orang sepanjang waktu. Karena ketika orang sudah mengalami overweight dan obesity tadi, itu masalah yang muncul seperti disampaikan oleh Bu Linda tadi, itu cenderung makanan itu bukan menjadi penyebab utama sebenarnya, tapi kondisi peristiwa seputar makan itu yang menjadi root cause yang lebih penting untuk ditangani, untuk diatasi dulu dibandingkan dengan sekedar merubah makanan tadi. Nah, oleh karena itu terkait dengan proses penurunan berat badan itu kita sebagai dietitian kami selalu melakukan approach di mana penurunan berat badan itu dilakukan sifatnya personalized nutrition intervention. Kita memberikan intervensi gizi itu spesifik sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Jadi kalau ada misalnya pertanyaan bahwa kalau itu diet atau pola makan atau contoh menu yang seimbang gimana, itu susah untuk merekomendasikan yang sebenarnya, karena makan itu nggak seperti minum obat gitu. Kalau minum obat kan mau dibeli di mana aja sama aja obatnya. Tapi kalau makanan saya merekomendasikan dengan menu diet tertentu terus nanti mau dicobakan, belum tentu makanan itu yang disukai rasanya, belum tentu makanan itu bisa diperoleh di sekitar tempat tinggalnya, belum tentu makanan itu gampang untuk dipersiapkan. Jadi sangat kompleks sebenarnya dalam proses untuk merubah diet itu gitu. Jadi kalau mau ditanya jenis sustainable diet yang mau dipilih itu akan tergantung dari bagaimana gaya hidup dan pola aktivitas seseorang dan mana yang sesuai untuk bisa diterapkan sesuai dengan kemungkinan yang dimiliki dalam kegiatan sehari-hari terutama. Dan kalau dibandingkan dengan efektivitasnya, memang ini yang menjadi variasi di antara proses diet itu. Ada diet yang dia pada ujungnya sama akan menyebabkan penurunan berat badan, tapi kalau misalnya dibandingkan misalnya diet yang model keto atau yang rendah karbohidrat itu cenderung lebih cepat untuk menurunkan berat badan di awal. Jadi bagus untuk memotivasi sebenarnya supaya orang itu merasa oh ada efeknya turun berat badan.
diet itu gitu. Tapi dalam waktu jangka panjang tentu ini tadi nggak sustainable sifatnya, makanya harus diganti perlahan dengan mengandung makanan yang mengandung karbohidrat kompleks yang berasal dari buah dan sayur terutama, yang itu dikenalkan perlahan dalam jumlah banyak dan bisa mempertahankan balance kalori sehingga berat badan sudah turun tadi nggak kembali menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Nah, begitu saya kira yang bisa kami sampaikan, Dokter. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya antusiasmenya masih banyak. Ibu-ibunya sampai lupa masak nih, Pak. Tapi waktu juga yang kayaknya harus kita sudahi. Untungnya saya masih punya kontaknya nih. Nanti jadi boleh japri-japri kayaknya ya. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita, para peserta yang sudah sangat aktif untuk diskusi kali ini. Jadi sebenarnya kesimpulannya kita bisa ambil ya, Dok, bahwa untuk diet apapun bentuknya sebenarnya kita tidak bisa personalize diet tersebut. Jadi memang tidak bisa satu diet itu untuk semua orang. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam memilih diet. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti pada diet ketogenik ini kadar kolesterol mungkin harus diperhatikan. Kemudian apabila ada asupan protein tinggi tentu pada beberapa pasien tidak bisa, misalnya pada pasien gagal ginjal. Kemudian apa saja hal-hal yang harus diperhatikan. Kemudian apabila memang terjadi peningkatan kolesterol, mungkin tadi bisa dilakukan sebenarnya intervensi juga. Jadi selain merubah pola makan juga bisa dilakukan intervensi. Kemudian kapan mulai bisa dilakukan olahraga pada saat mulai dilakukan diet keto ini juga ternyata tidak bisa di fase awal. Karena kan untuk olahraga juga karbohidrat kita juga harus lebih ditingkatkan sebenarnya begitu ya, Dok. Jadi terima kasih banyak untuk semua narasumber kita, para peserta yang sudah ikut andil dalam webinar kali ini. Semoga webinar kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Acara saya kembalikan lagi kepada Bu Hesti. Silakan Ibu Hesti. Terima kasih Dr. Hayatun atas acara ini ya, untuk semua pembicara yang sangat menarik sampai kita lupa waktu ini. Alhamdulillah webinar ini kita telah selesai dengan baik dan banyak sekali informasi yang insya Allah memperjelas pengetahuan kita tentang diet. Untuk para partisipan, jangan lupa isi link absensi, baik itu di Zoom ataupun di YouTube. In the end, memiliki berat badan ideal adalah dambaan setiap orang. Tapi kita melalui webinar ini kita mengenal diet apa saja yang cocok untuk kita. Dan memutuskan diet itu juga perlu kita konsultasi atau perlu dipantau dalam melakukan diet tersebut. Terima kasih kepada seluruh para pembicara, Dr. Sri Sylvia, Pak Tony Arjuna, dan Ibu Nurlinda, dan tentu saja moderator kita, Dr. Hayatun Naiman. Terima kasih pada PDITT, PPNI, terima kasih juga pada KBRI Qatar, KBRI Abu Dhabi, KBRI Kuwait, dan para Ibu DWP Qatar, diwakili oleh Bu Fitria, DWP KBRI Doha, dan DWP KBRI Abu Dhabi Ibu Farida Husin, dan partisipan yang telah bergabung dengan webinar ini baik itu melalui Zoom atau baiklah, kita tutup webinar kesehatan ketiga kita ini. Sampai ketemu lagi dengan webinar kesehatan berikutnya. Alhamdulillahirrabbilalamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.